Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Teman-teman, sahabat, jadi hafiz dimanapun Anda berada. Setelah kemarin kita sama-sama telah membahas 7 poin dalam dasar-dasar ilmu tajwid. Maka pada episode yang keempat ini kita akan sama-sama tuntaskan 3 pembahasan selanjutnya dalam dasar-dasar ilmu tajwid. Pada pembahasan yang ke-8 daripada dasar-dasar ilmu tajwid adalah sumber materi ilmu tajwid. Dari mana sih sumber ilmu tajwid itu secara materi ataupun secara teori? Sumber ilmu tajwid secara teori diperoleh dari keterangan para ulama di bidang ilmu qiraah yang mempelajari tata cara bacaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kemudian bacaan tersebut diwariskan kepada para sahabat. Dari sahabat diwariskan kepada generasi setelahnya. Generasi tabi'in diwariskan kembali kepada generasi setelahnya, yaitu generasi tabi'ut tabi'in sampai dengan pada generasi kita sampai dengan sekarang. Dipelajarilah oleh para ulama, ditelitilah kemudian oleh mereka, lalu kemudian bacaan-bacaan tersebut diilustrasikan oleh mereka dalam bentuk teori yang kita sebut dengan teori ilmu tajwid. Dari situlah kemudian para ulama menyimpulkan hukumnya begini. Hukumnya seperti ini. Dari bacaan-bacaan yang dipelajari oleh mereka dan diilustrasikan dalam bentuk teori. Itu pembahasan yang ke-8. Kemudian pembahasan yang ke-9, masalah-masalah apa yang dibahas dalam turunan ilmu tajwid. Sebetulnya teman-teman sekalian, masalah-masalah mendetilnya adalah di dalamnya kita akan membahas kaidah-kaidah dalam setiap subbab materi yang kita pelajari dari ilmu tajwid. Contohnya misalkan dalam ilmu tajwid ketika kita membaca huruf hamzah. Nah, ketika kita membaca huruf hamzah, maka teorinya bilang begini, huruf hamzah keluar dari pangkal tenggorokan. Kaidah tadi bahwa huruf hamzah keluar daripada pangkal tenggorokan, ini adalah kaidah yang akan dibahas dalam ilmu tajwid secara mendetil. Nah, itu adalah pembahasan kaidah-kaidah dalam ilmu tajwid. Dan secara umum, ketika nanti kita belajar ilmu tajwid, kita akan membahas turunan-turunannya, detil-detilnya yang terkait dengan kaidah-kaidah dalam setiap subbab materi yang kita bahas. Kemudian pada poin yang terakhir, poin yang ke-10 dari dasar-dasar ilmu tajwid adalah bagaimana hukum mempelajari dan mengamalkan ilmu tajwid. Para ulama, terkhusus para ulama ahli qiraah, bersepakat bahwasannya hukum mempelajari ilmu tajwid adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Kewajiban yang dibebankan kepada sekelompok orang. Jadi kalau misalkan ada satu orang di rumah kita misalkan sudah tahu ilmu tajwid, yang lain nggak wajib untuk belajar. Atau di masyarakat kita, atau di perkumpulan kita, perkumpulan para pecinta Al-Quran, para penghafal Al-Quran, kalau sudah ada, maka yang lain nggak wajib. Nah, jadi hukumnya fardu kifayah. Akan tetapi kemudian bukan berarti ketika hukumnya fardu kifayah kita nggak mau belajar. Udah dia aja yang belajar, saya udah nggak usah perlu, karena sudah ada yang tahu. Nah, pemikiran kita tentu tidak demikian. Kenapa? Karena tentunya setiap muslim diharapkan dan diinginkan supaya semuanya bisa sama-sama mengetahui dan mempelajari ilmu tajwid. Itu hukum secara mempelajari teori dalam ilmu tajwid. Ini sepakat para ulama. Adapun dalam mengamalkan ilmu tajwid,
maka para ulama memiliki pandangan yang berbeda. Ada yang mengatakan sunnah muakkadah, ada yang mengatakan juga fardu ain. Ya. Nah, adapun yang berdalil bahwasannya hukum mengamalkan ilmu tajwid adalah fardu ain, wajib bagi setiap individu, bagi setiap orang yang baca Quran, itu sebagaimana kemudian mereka menukil dalil dari Al-Quran. Sebagaimana yang dinukil di surah ke-73. Surah Al-Muzammil di ayat yang keempat. Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Karena bentuknya perintah, maka disimpulkan kemudian wajib hukumnya kemudian membaca Al-Quran, mengamalkan bacaan Al-Quran dengan tajwid. Di sisi lain, kemudian juga dikuatkan juga oleh dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'ana biluhunil Arabi wa aswatiha." Bacalah Al-Quran dengan lahan, dengan gayanya orang Arab. Orang Arab membacanya seperti ini, kita ikut seperti ini. Orang Arab membacanya begitu, kita ikut juga seperti itu bacaannya. Dan kemudian yang terakhir, dikuatkan juga sebagaimana perkataan Imam Ibnul Jazari rahimahullah dalam kitabnya Matan Jazariyah di bab yang ketiga, bab tajwid. Beliau mengatakan, wal akhdhu bit tajwidi hatmun lazimu, dan siapapun yang membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid hukumnya adalah wajib. Malam yusahhihil Qur'ana athimu, siapa yang baca Quran tidak dengan ilmu tajwid maka dia berdosa. Adapun tentunya ini merupakan perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Tidak perlu kita perselisihkan sedemikian rupa. Tapi tentunya sebagai seorang muslim, sebagai kita para pembaca Al-Quran, pecinta Al-Quran, mewajibkan pada diri kita masing-masing untuk bisa sama-sama mempelajari secara teori maupun juga mampu mempraktekkan bacaan Al-Quran kita dengan baik sesuai dengan tajwid yang baik dan benar. Teman-teman sekalian, itulah 10 dasar-dasar dalam ilmu tajwid. Mulai dari definisi sampai dengan yang terakhir adalah hukum mempelajarinya maupun hukum mengamalkannya. Semoga dari 10 materi, 10 poin dasar-dasar ilmu tajwid memberikan pemahaman kepada kita, pengetahuan kepada kita secara umum dan juga secara global maupun juga secara singkat terkait dengan dasar-dasar dalam ilmu tajwid. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada episode yang berikutnya pada materi yang baru, yaitu materi makharijul huruf atau tempat-tempat keluarnya huruf, dan itulah materi yang pertama yang insyaallah akan kita bahas dalam turunan ilmu tajwid. Teman-teman tungguin ya, nanti kita akan bahas dan insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.